Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau mereview UAS Project Dasar Pemrograman Web. Saya Gali Suryo Maulana. Saya Dia Azhari Saputra. Saya Hikmal. Sebelum kita masuk mereview UAS Project kita, ada baiknya kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Dio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghwa. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha abdan iza shalla. Ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam binna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasyiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti' wasjudu waqtarib. Sadaqallahul azim. Semoga dengan membaca itu kami selaku mahasiswa menjadi lebih fasih membaca Al-Quran, semakin lebih giat membaca Al-Quran. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi mereview UAS project kita. Oke, see you. Kita lihat. Oke, setelah tadi udah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, sekarang kita lanjut ke materinya atau mereview UAS projectnya. Pertama kita dimasuk di menu login. Di sini saya masuk menu login. Sebelum itu kita masukin dulu filenya. Ya. Nah, di sini ada namanya. Win 1 coba masukkan. Masukkan 1 2 3. Oke. Berhasil masuk di menu loginnya. Oke. Di sini loginnya. Oke, sekarang kita lihat tampilan login. Loginnya tersendiri berada di folder out. Di sini file index. Jadi loginnya dari mana? Loginnya ngambil dari ID-nya dari username 089 dan password 089 yang langsung berada di tabel user. Sini ada username dan password. Jadi untuk melakukan login kita harus perlukan namanya username dan password yang berada di sini. Mungkin kalau misalnya diperlukannya nama user, kita harus menunjukkan nama user. Kan di sini username 089. Jadi kita harus menginputkan username 089 dan password 089. Ini menu tampilan indeksnya login. Bagaimana dengan prosesnya login? Nah, disinilah namanya prosesnya login. Sini prosesnya login yang mana PHP session start yang diambil dari koneksi ini itu ngambil dari database dan hit. Nanti username 089 mengambil data username 089 sesuai. Jadi query-nya connection select all from tabel user 089
Dan apa aja kita ambil where username 089 sesuai dengan apa yang kita ambil. Username dan password 089. Kalau misalnya nama user 089 ya kita ambilnya username 089 karena di sini username 089. Jumlahnya nih untuk menginputkan sebuah projectnya. Kalau muncul salah nanti ada bacaan note salah. Kembali kita sudah masuk proses login, kita masuk di file logout. Logout sendiri ini sesuai sesi start. Kalau sudah mengeluarkan, kita akan langsung mengeluarkan yang namanya sesi ID user dan nama user. Oke, sini adalah nama user, password, dan ID user. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya yaitu menu dashboard. Dashboard sendiri terinput ada namanya data user. Data user sini ada 4. Nah, oke, dashboard sendiri kita berada di indeks. Indeks itu apa aja sih isi dalam indeks? Ini indeks user nih. User. Di headernya dulu. Headernya itu ada nama user dan logout, yaitu berada di sini. Nama user dan logout. Oke, itu untuk berada sebuah di header. Sekarang head. Nah, head ini adalah sebuah tampilan yang mana digunakan untuk letak atasnya atau head sesuai dengan judulnya. Di sini kontennya. Konten ini yaitu semua. Ada dashboard, ada buku, ada penerbit dan ada stok. Ada stok. Nah, di sini semua sesuai dengan apa yang udah dibuat. Di sini ada dashboard, ada user dan data stok. Semua sesuai berada di konten. Oke. Sekarang sidebar. Sidebar ini apa aja sih dalamnya? Sidebar nih, konten tadi itu yang ini. Stok buku, semua di sini. Ini namanya konten. Sekarang ada sidebar. Sidebar berada di sini. Di sini nih. Ini namanya sidebar. Sidebar sendiri ada beberapa tampilan, yaitu menu tampilan dashboard, ada tampilan data user, ada data penerbit atau penerbit, ada buku, data buku, dan stok. Di sini semua penampilan sidebar yang ada di menu tersebut. Oke, sekarang kita masuk di menu. Oh, sebelum masuk menu, kita masuk di dalam base URL. Apa sih fungsinya base URL? Base URL tersendiri itu termasuk di mana file itu berada atau project itu berada. Di sini saya menginputkan localhost project 089. Dan di sini kita lihat exam htdoc project 089 di sini. Di sini file-file sini. Makanya saya memanggilnya project 089. Oke. Sekarang koneksi. Fungsi koneksi yaitu adalah sebagai mengoneksikan query yang ada di database. Di sini query-nya db project web 089 database-nya. Sesuai dengan db project 089. Oleh karena itu, koneksi ini berfungsi untuk mengoneksikan sebuah database kita terhadap codingan kita. Sidebar sudah, koneksi sudah, indeks sudah. Sekarang di menu, yaitu yang menu pertama adalah user, tbl user. Di sini user. Ini adalah sebuah indeksnya user.
yang mana diambil atasannya ini diambil dari ini diambil dari header sidebar. Ini base URL tadi untuk mengoneksikannya. Nih, nomor, ada nama user, username, password, foto, dan aksi. SQL, query select. Jadi ini selectnya, pengambilan query-nya dari connection yang dari base URL tadi, select all from data tabel user 089. Jadi ngambil data tabel di user nih. Tabel user, order by ID user, ID-nya saja dari yang terbaru DSC. Disinilah nama dan apa aja yang diambil, nama user, username, password, dan image-nya atau gambarnya. Itu namanya index user. Sekarang kita coba di edit user. Kita coba di tampilannya edit user. Di sini Gultom kita coba ganti nama Shopee. Sign repo aja lah, sign repo biar keren juga. Sign repo admin 4 kita simpan. Oke, yang namanya tadi Gultom ternyata nama user terbarunya yaitu sign repo. Username-nya admin 4, passwordnya 123. Sesuai. Tuh, berhasil dari codingan jadi user. Sekarang tambah user, kita coba tambah satu nama, satu user, namanya Aisyah, username-nya admin 5, passwordnya 123. Fotonya kita cari foto Aisyah yang mana yang bagus. Nih kita buat sign Aisyah. Oke, sudah terinput fotonya si Aisyah. Oke, sesuai yang namanya user. Nah, semua itu termasuk di dalam sebuah proses yang ada nama password, username, nama share, dan foto. Ini untuk mengambilkan sebuah namanya datanya simpan. Nah, inilah namanya header untuk mengarahkan pengguna ke halaman yang berbeda. Misalnya insert untuk menambahkan data tabel. Di sini untuk edit. Kemudian untuk menampilkan nama user sesuai dengan apa yang sudah diinputkan. Misalnya ID user 089 dan menampilkannya postnya harus juga ID user 089 sampai seterusnya. Di sini untuk menghapus. Oke. Sekarang kita masuk di materi yaitu materi penerbit. Penerbit ini kebetulan mungkin kami bertiga bagi tugas. Saya di sini megang yang namanya data penerbit. Data penerbit sendiri yaitu ada memiliki namanya indeks proses tambah penerbit, hapus penerbit, dan edit penerbit sesuai dengan modul yang Bapak kirimkan. Kita lihat indeksnya penerbit. Sesuai dengan tadi include-nya header sidebar. Ya, ini indeksnya ada nama penerbitnya, kemudian alamat kota, telepon, dan seterusnya. Nah, di sini sesuai dengan data-data yang ada di data penerbit. Nah, di sini untuk mengambil select all from tabel penerbit 089. Inilah dia semuanya untuk indeksnya. Ini untuk menghapus penerbit, untuk mengedit, dan ini untuk menyimpan penerbit. Sekarang kita coba tambah penerbit lah. Tadi udah menjelaskan indeksnya, coba kita tambah penerbit. Nama penerbitnya Siliwangi RCTI Cinema. Alamatnya Jalan Dipo, Kota Jakarta 083825119329. Kita simpan. Sudah berhasil RCTI Cinema, nama penerbitnya alamat Jalan Dipo.
sesuai dengan nama penerbit. Semua data ini semua terambil dari namanya tabel data penerbit. Nah, di sini kotanya tidak boleh kosong, makanya langsung kota 089. Ini ada hambatannya simpan, batal, dan kembali. Coba sekarang kita edit penerbit. Ini codingan edit penerbit. Select from where ID penerbitnya. Nah, kita mengambil data tabel dari ID penerbitnya. Misalnya mau ID berapa, di situ kita ambil per inputannya. Oke, sini codingannya. Coba kita edit RCTI Cinema yang kita buat tadi. Kan di sini nih tidak ada spasi. Kita buat sini spasinya. Kita simpan apakah berhasil? Berhasil RCTI Cinema. Jadi kita sudah mengedit namanya edit penerbit. Sekarang yaitu namanya hapus penerbit. Coba dihapus. Inilah menu hapus penerbit. Nah, semua nih adalah ID penerbit harus sesuai. Semua itu edit, hapus, tambah itu diproses, yaitu namanya proses PHP. Disinilah semua data-data tadi diproses, yang dari hapus, edit, dan simpan. Sesuai harus namanya edit, hapus, simpan. Di sini untuk mengambil nama data sesuai database kita. Edit penerbit 089, telepon 089. Di sini ini sesuai dengannya. Ini karena edit makanya pakai update. Kalau misalnya nambah, nah, di sini nambah insert into. Kalau hapus ya delete from data penerbit, where-nya ID penerbit. Oke, mungkin kita coba terakhir, kita coba hapus data penerbit. Nah, di sini ada bacaan seksinya. Yakin mau dihapus, memvalidasi. Kita coba hapus, validasi. Jadi tadi kita udah tambah penerbit, melihat data penerbit, mengedit data penerbit, dan menghapus data penerbit. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya, buku dan stok. Dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan tentang project yang kami buat, yang dimana di sini tugas saya adalah membuat bagian buku. Langsung saja kita masuk ke tampilan buku. Di sini ada tampilan data buku, yang mana gunanya adalah untuk menampilkan buku-buku yang ada di sini. Di sini juga bisa untuk menambah buku, mengedit data buku, dan menghapus data buku. Pada tabel seperti yang terlihat pada layar ini, di sini tertera ada nama buku, kategori, penerbit, harga, dan yang lainnya. Ini tentunya tidak dibuat semena-mena, dan ini harus dibuat sesuai dengan database yang telah kami buat. Nah, di sini ini merupakan database yang kami buat, yaitu yang mana namanya adalah TBL buku 089. Yang mana seperti yang tadi saya bilang, di sini ada nama buku, kategori, harga, stok, tanggal entry, dan juga covernya. Lanjut ke tampilan data buku tadi. Ada bagian tambah buku, yang mana ini gunanya adalah untuk menambahkan buku. Misalnya kita ingin menambahkan sebuah komik atau novel, lalu kita akan menginputkan data-data apa saja, mulai dari namanya, seperti nama bukunya Soul. Lalu kita perlu memilih kategorinya, yaitu novel atau komik. Kita pilih novel di sini. Lalu
Lanjut memilih penerbit. Penerbitnya kita bisa memilih antara dua ini, yaitu Umri dan Gramedia Pustaka. Kita bisa memilih salah satunya. Lalu untuk harga bukunya kita bisa inputkan berapa harga buku dari novel tersebut. Misalnya di sini harganya 150.000. Lalu untuk stok bukunya, stok yang tersedia di sini ada berapa? Misalnya tersisa tinggal 20. Untuk covernya kita bisa memasukkan gambar dari cover buku itu sendiri. Kita inputkan fotonya. Lalu kita bisa menyimpan data tadi. Otomatis di data buku akan tertambah data buku baru, yaitu novel Soul tadi. Lalu untuk bagian codingan di tambah buku, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, ada memilih kategorinya dari novel, komik, ada memilih penerbit dan yang lainnya. Lanjut masuk ke tampilan edit. Di sini kita bisa mengedit, misalnya ada kesalahan dalam data buku tadi, kesalahan nama atau kategori penerbit dan yang lainnya. Misal salahnya di harga bukunya ternyata tidak 150.000, ternyata harganya cuman 130.000. Kita bisa mengeditnya di sini. Lalu kita bisa menyimpan datanya lagi. Otomatis di tabel data buku tadi harganya akan berubah menjadi 130.000. Untuk codingan di edit buku sendiri seperti tadi, di sini ada nama buku, kategori, kita bisa mengubah-ubahnya. Lalu harga buku, stok buku dan yang lainnya. Lanjut ke bagian tampilan yang selanjutnya, yaitu misalnya kita ingin menghapus salah satu data buku yang ada di tabel ini. Kita bisa memencet tombol hapus. Lalu di sini akan muncul keterangan tentang data yang akan kita hapus. Apakah kita mau menghapusnya atau tidak? Misal kita mau menghapusnya, lalu kita tinggal pencet tombol hapus ini. Otomatis data akan berhasil dihapus. Dan di tampilan data buku tadi tidak ada lagi data buku yang sudah dihapus tadi. Untuk codingan hapus buku, di sini ada tampilan hapus buku. Lalu codingan proses, di mana di sini gunanya adalah untuk memproses semua codingan dari edit buku, hapus buku, tambah buku, dan juga indeks ini. Mungkin cukup itu tadi penjelasan tentang data buku dan codingan-codingan yang telah saya buat. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian stok. Kebetulan saya dapat di bagian stok buku. Nah, pertama kita akan menampilkan tabel stok. Nah, di sini ada dua tabel stok. Nah, ini ada data stok terkecil dan data stok terbesar. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan codingannya. Nah, seperti ini codingannya, sama seperti ini dari indeks stok. Nah, ada di nomor, mau buku, kategori,
penerbit, harga, tanggal entry, cover dan aksi. Sama seperti ini ya, nomor, nama buku, kategori, penerbit, harga, sampai aksi. Nah, jadi data stok barang ini, stok buku ini diambil dari data buku ini tadi. Data buku ini tadi yang dijelaskan teman saya tadi. Nah, ini ada di bagian kenapa Doraemon ini buku ini berada di stok terkecil? Karena stoknya 20. Nah, sedangkan stok buku terbesarnya ada di Shijuki 90 stok. Nah, terus kenapa? Dan ini bisa kita lihat di query-nya. Nah, ini query ambilkan dari tabel buku 089. Nah, penerbit, tabel buku, dan di sini order by-nya kita pakai DSC karena DSC itu adalah nilai dari yang terkecil, limit 1. Nah, kita bisa lihat dari from tabel buku yang diambil di database-nya. Tabel buku. Nah, ini ada nama buku, kategori, nama, harga, stok, tanggal entry. Nah, ini adalah yang bagian DSC atau bagian stok data yang terkecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data stok terbesarnya. Nah, Shijuki ini ada 90 stok. Sama seperti tadi, tapi bedanya kita memakai ASC. Mana ASC-nya? Nah, ini ada tabel untuk bagian ASC. Kenapa pakai ASC? Karena ASC itu adalah jumlah yang paling terbesar. Nah, karena Shijuki tadi ada nilainya terbesar adalah 90 stok bukunya, maka dia berada di tabel paling terbesar. Nah, stok buku kategori penerbitnya Gramet. Nah, penerbit ini diambil dari sini. Dari join ke tabel penerbit 089. Di mana itu? Di sini. Ini database-nya penerbit. Tabel penerbit ini. Nah, kalau di bagian sini, penerbitnya di sini. Data penerbit Shijuki. Nah, Gramet, Pustaka Utama. Stoknya. Nah, penerbitnya di sini, Gramet, Gramedia Pustaka Utama. Selanjutnya saya akan menampilkan aksi. Aksi ini ada hapus dan ada edit. Kita coba yang edit. Tidak bisa karena filenya belum ada. Oke. Selanjutnya, karena di stok ini tidak ada disuruh menampilkan tambah stok dan edit stok, tidak ada. Itu yang ada cuma ada di data user, data penerbit, dan data buku. Nah, mereka ada edit dan ada hapusnya masing-masing. Bisa ditambah. Nah, sini bisa ditambah. Ini seperti tadi. Penerbitnya juga ada data penerbit. Nah, tambah penerbit. Nah, sini bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia ada codingannya. Dan di buku juga ada. Nah, kalau ditambah buku bisa. Nah, misal kita tambah buku, nama bukunya One Piece. One Piece. Nah, kita pilih kategori novel atau komik. Nah, kita kasih komik saja. Penerbitnya itu, nah, kenapa penerbitnya hanya ada segini, Gramet dan Umbri? Karena penerbitnya ini belum kita tambahkan. Coba kita tambahkan penerbitnya. Tambah penerbit. Misalnya kita bikin namanya penerbitnya saya sendiri. Iqbal Ahmad.
Thailand, Kamboja, kota kan baru telepon 1991. Nah, kita simpan. Nah, penerbit kita sudah ada. Nah, langsung kita masuk ke data buku tadi. Kita mau buat buku, tambah buku. Nah, pilih nama bukunya tadi apa tadi? One Piece. Kategorinya tadi komik. Penerbitnya sudah ada. Nah, Hikmal ini. Harganya 150.000. Stoknya. Nah, tadi ada stok terkecil dan stok terbesar. Nah, kita masukkan stok terbesar, berarti ASC. Terbesar tadi ada 90 stok. Kita bikin 100 stok. Nah, di sini cari fotonya. Karena saya tidak ada fotonya, saya pilih foto apa saja boleh. Asal kita pakai foto keramik ini aja lah. Anggaplah foto keramik ini adalah foto cover si One Piece tadi. Nah, kita simpan. Nah, sudah ada nih kan. Nah, kita lihat di bagian stok, data stok. Nah, jadi yang One Piece tadi, Doraemon tadi tidak ada karena dia tergeser. Nah, bagian ini menjadi bagian paling besar. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.